kebenaran firman Tuhan. Dan saudara, dimanapun saudara berada, mungkin ada yang mau menyiapkan alat tulis, Alkitabnya, dan mungkin hal-hal yang lain, saudara bisa disiapkan. Yang penting jangan disiapkan camilannya, ya saudara. Tapi boleh kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, ambil waktu untuk kita ibadah dengan kesungguhan hati kita. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan, saudara, di flyer gereja juga beberapa yang saya sampaikan, saudara, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan ini dalam yang terambil dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Kita akan baca sama-sama, saudara. Judulnya terlebih dulu, 2, 3, identitas orang percaya. Saudara, kalau kita tinggal di satu tempat, kita tinggal di satu daerah, pasti kita memiliki sebuah identitas. Kalau di negara kita Indonesia, identitasnya kita KTP itu, saudara. Ya, kartu tanda pengenal. Di situ kan ada namanya siapa, ya misalnya namanya Pak Ijo, lahir Selasa, tanggal 2 bulan Agustus 1605, mungkin gitu, saudara. Alamatnya di desa ini, kecamatan ini, kabupaten ini, gitu kan, saudara. Pekerjaannya mungkin petani, ya, kalau ada mungkin golongan darah atau agama dan lain sebagainya. Ada sebuah identitas yang menunjukkan jati diri orang itu. Ada sebuah identitas yang menunjukkan informasi orang itu. Demikian juga saya dan saudara, kita memiliki identitas. Dan hal yang menarik di sini, saudara, identitas ini diberikan bukan oleh manusia, tetapi identitas ini diberikan oleh Allah sendiri. Nah, identitas apa itu? Kita akan baca. Yuk buka Alkitabmu, kita baca, saudara. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9, saudara. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9. Mari buka Alkitabmu dan kita akan bersama membaca ayat ini, saudara. Dan kami berterima kasih untuk doa-doa Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sehingga kami masih diberikan kesempatan, kekuatan untuk boleh berdiri di hadapan saudara untuk melayani saudara semua pada saat pagi hari ini. Mari kita akan baca sama-sama, saudara. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9. Ini ayat yang saya rasa tidak asing, saudara pasti tahu, saudara pasti mengerti, pernah baca, pernah dengar, paling enggak minim satu kali pasti saudara pernah baca atau dengar. Kita akan baca kembali, saudara, surat yang ditulis oleh Rasul Petrus, ya, kepada jemaat Tuhan. Saya baca ini di Asia Kecil, saudara. Jadi untuk orang-orang Kristen atau orang-orang percaya yang ada di Asia Kecil, ada sebuah surat yang ditulis oleh Rasul Petrus. Ada, jadi Petrus ada tulis 2 surat, ya. Dipercaya ada 1 dan 2 Petrus. Nah, di kitab ini kita akan baca apa yang dituliskan oleh Petrus. Kita akan baca sama-sama ayat yang ke-9 dan kita lengkapi juga ayat yang ke-10, saudara. 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat 10. Kamu yang dahulu bukan tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Nah, saudara dikasihi Tuhan, di sini sangat jelas Tuhan memberikan sebuah identitas baru dalam kehidupan saya dan saudara. Ada sebuah atribut yang melekat dalam kehidupan orang-orang percaya. Ada sebuah informasi yang menunjukkan bahwa saya dan saudara ini adalah orang-orang percaya. 1 Petrus 2 ayat 9 tadi sangat jelas katakan, paling enggak di sini, saudara, ada 5 identitas yang Tuhan berikan dalam kehidupan orang-orang percaya. Yang pertama, di sini dikatakan, tetapi kamulah, jadi saya dan saudara, jemaat pada Asia Kecil khususnya pada waktu itu, tetapi juga kepada kita. Yang pertama, kita ini siapa, saudara? Bangsa yang terpilih. Bukan dipilih manusia loh, saudara, tapi dipilih oleh Allah. Nanti kita akan lihat. Yang kedua, bukan hanya bangsa yang terpilih, orang-orang pilihan,
Tetapi saya dan saudara ini juga dikatakan apa saudara? Imamat yang rajani. Bukan sekadar imam atau imamat. Tetapi di sini dikatakan saya dan saudara adalah imamat yang rajani. Sudah imam tapi memiliki otoritas atau power raja. Luar biasa. Dan bukan hanya berhenti di situ saja saudara, dikatakan kita ini juga adalah bangsa atau orang-orang kudus. Dan juga dikatakan kita umat kepunyaan Allah sendiri. Ini 4. Yang kelimanya saudara bisa baca ayat yang ke-10. Kita adalah juga orang-orang yang dikasihi Allah. Jadi sudah terpilih, sudah jadi imamat yang rajani, kita juga jadi bangsa yang kudus, kita juga adalah orang-orang kepunyaan Tuhan sendiri, dan kita juga dikasih Allah. Wow, komplit saudara. Kalau dulu saya ingat pelajaran SD itu ada namanya makanan, ya 4 sehat, apa saudara? 5 sempurna, lengkap lah saudara. Ya ada sayur, buah, nasi, ya dilengkapi dengan susu gitu kan saudara. Demikian juga identitas orang percaya di sini dikompliti oleh Allah, dilengkapi oleh Allah. Dan tujuannya jelas. Bukan untuk kita hebat. Wow, saya punya mungkin KTA, ya, kartu tanda anggota. Wah, anggota apa? Kerajaan Allah. Wow, kalau jalan, wah gini. Jadi gua ya enggak. Tapi tujuannya jelas. Ya. Di bagian ada konjungsi atau ada sebuah penghubung, tujuannya apa? Kita dikatakan kamu apa saudara? Memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Jadi saudara, sangat jelas Tuhan memberikan sebuah identitas dalam kehidupan kita. Kita dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini kan makna dari eklesia atau gereja. Ya, kita ini adalah gereja-gereja Tuhan. Selain gereja itu menunjuk kepada gedung bangunan, gereja itu pada mulanya ya dari kata eklesia. Ya, ek itu keluar, ya. Exit itu kan keluar, ya eklesia itu kepada terang. Jadi kita dipanggil dari gelap ya kepada terang Tuhan yang ajaib untuk menceritakan perbuatan-perbuatannya yang besar. Nah, kita akan pelajari saudara, identitas dari Allah yang disematkan dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, yang pertama, tadi dikatakan apa? Kita ini apa saudara? Adalah bangsa pilihan. Mari sama-sama katakan, aku ini adalah bangsa pilihan. 2, 3. Aku ini adalah bangsa pilihan. Mungkin saudara akan bertanya seperti ini. Om, bukankah bangsa pilihan itu adalah orang Israel? Ya, atau bangsa Israel. Bukankah itu janji yang Allah berikan kepada Abraham, Ishak, Yakub dan seterusnya? Benar. Pada mulanya Allah memang memilih orang-orang Israel atau bangsa Israel ini menjadi pilihannya. Jadi Tuhan mengkhususkan orang Israel untuk menjadi penyembah-penyembah. Sehingga bagaimanapun jahatnya orang Israel pada waktu itu, kita tahu sejarah yang ditulis oleh Alkitab. Orang-orang Israel yang menjadi pilihan Allah ini mendapatkan proteksi, mendapatkan perlindungan, bahkan mendapatkan keistimewaan. Walaupun mereka jatuh bangun dalam dosa, Tuhan masih selamatkan keturunan mereka. Tapi kita jangan lupa, dalam kitab Roma di sana dijelaskan orang-orang Israel telah menolak sebagian anugerah keselamatan atau pilihan Allah ini, sehingga saya dan saudara akhirnya juga mendapatkan keselamatan dan Allah juga memilih kita. Bukan berarti kita ini ada rencana cadangan Allah, tidak. Sebab apa? Coba kita baca Efesus 1 ayat 4. Coba kita akan lihat, kita akan pelajari terlebih dulu. Ya, kita akan lihat Efesus 1 ayat yang keempat.
Efesus 1 ayat yang keempat. Terima kasih Mbak Ola sudah ditampilkan. Kita akan baca sama-sama saudara, perhatikan. 2, 3. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Wow, asik saudara. Tuhan atau Allah memilih kita bahkan sebelum dunia ini dijadikan. Ya. Inilah yang dinamakan master plan Allah. Jadi saudara, saya dan saudara ini menjadi bangsa pilihan. Ini karena otoritas Allah. Ya, ada gambarnya saudara, dari sekian banyak ya diambil satu, dipilih. Dari sekian miliar jumlah manusia di muka bumi ini, kita adalah salah satu pilihan Allah yang dijadikan umatnya, dijadikan anaknya, dijadikan mempelai wanitanya. Sangat bersyukur kita. Sebab apa? Yang memilih kita raja dari segala raja. Berarti kalau gitu, apa dasar Allah memilih kita? Mungkin ada yang berkata, karena saya ganteng, karena saya cantik, karena saya baik, karena saya luar biasa. Oh no, bukan itu dasar pilihan Allah. Seperti yang di awal saya katakan, pilihannya atas kehidupan kita hanya karena kasih karunia-Nya, otoritasnya. Berarti Allah pilih kasih dong? Enggak. Pemilihannya saya percaya adalah pemilihan yang luar biasa. Dan pemilihan ini saudara menjadikan saya dan saudara itu istimewa saudara. Amin. Saudara dan saya istimewa, amin. Luar biasa. Saya ingat ketika SD atau SMP, saya pernah dipilih dari sekian teman-teman saya untuk mewakili cerdas cermat. Nah ini Mas Yaya ini juga pernah SD kan mewakili cerdas cermat SD, dibagi 2, saya bagi 1 dulu. Wih, dari sekian teman-teman dipilih, rasanya itu bangga sekali loh. Apa kecil tuh, dipilih. Ya jadi kalau lewat gitu orang kayak teman-teman yang bicarakan kalau yang maju cerdas cermat gitu kan. Atau mungkin dipilih menjadi anggota Paskibraka. Nah ini sebentar lagi kan 17 Agustus pengibar bendera itu, pasukan pengibar bendera. Wah senang sekali. Ini dipilih manusia. Rasanya sudah sangat sukacita. Apalagi kalau kita dipilih oleh Allah. Wow, dahsyat sekali. Dan pemilihan Allah tadi bukan dasarnya kehebatan kita. Karena kemampuan kita, no, bukan itu. Tapi karena otoritasnya dalam hidup kita, kasihnya dalam hidup kita. Dia mengetahui kehidupan kita. Karena itu saudara, kalau saya dan saudara telah dipilih Allah, ayo kita bertanggung jawab. Ya, beberapa waktu yang lalu kita belajar dalam suratan Filipi. Di sana jelaskan kita telah diselamatkan oleh Dia. Maka kerjakan keselamatan kita. Itu wujud tanggung jawab kita. Wujud rasa ucapan syukur kita bahwa kita telah dipilih oleh Allah, kita diberikan identitas oleh Allah. Jadi kita bukan menjadi orang-orang yang biasa, tapi Tuhan berikan sebuah keistimewaan dalam kehidupan kita. Kita ini menjadi orang-orang istimewa. Kita yang dipungut dari lumpur dosa, kita yang seharusnya saudara dikasih Tuhan dihukum. Dalam hukuman dosa kita lah yang harusnya dipaku di kayu salib. Tetapi Allah menggantikan kita dan Dia mengambil kita menjadi anak-anaknya, menjadi mempelai wanitanya yang sempurna. Ini yang menjadikan saya dan saudara itu istimewa. Dan juga ada tanggung jawab tadi katakan supaya kita kudus dan tak bercacat celah. Ingat Tuhan katakan jangan kamu jadi serupa dengan dunia. Roma 12 ayat 2. Jadi kalau kita itu dipilih oleh Allah, juga ada rasa tanggung jawab dalam hidup kita. Kita tidak main-main saudara. Kita jadi dutanya Kristus. Kita menjadi perwakilan Kristus yang ada di dunia ini. Ya perhatikan saudara, saya selalu gambarkan kalau duta, ya ada kalau di perlombaan antar
negara itu kan ada namanya kita Miss Universe atau ratu kecantikan dunia itu saudara. Yang dipilih itu nggak main-main saudara. Karena mereka akan mewakili negaranya atau daerahnya masing-masing. Dan apa yang mereka lakukan itu akan mewakili penilaian dunia terhadap bangsa yang dia wakili. Contoh, misalnya negara A, wakilnya adalah misalnya Tuti, ya gitu kan. Tuti ini ternyata ketika mewakili hidupnya ngawur saudara. Maka dunia akan menjudge, dunia akan membuat sebuah penilaian. Oh, negaranya si Tuti itu ternyata seperti itu, gitu loh. Kurang lebih, kelakuan perilakunya seperti si Tuti itu. Karena dia mewakili negaranya. Karena itu saudara, seseorang yang menjadi duta ada sebuah tanggung jawab di pundaknya untuk memberikan sebuah teladan, memberikan sebuah contoh, memberikan sebuah kehidupan yang baik yang dilihat oleh orang banyak. Demikian saja saudara, kita ini adalah duta-dutanya Kristus. Dikatakan kita ini adalah suratan Allah yang dilihat, dibaca oleh semua orang. Saudara bisa baca nanti 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 3 dan 4. Jangan sampai sebagai tulisan Kristus yang hidup, orang tidak bisa membaca Kristus dalam hidup kita. Tapi mari sama-sama, yuk kita belajar. Orang menilai kita, orang melihat kita, pikiran kita seperti pikiran Kristus. Nah, pikiran Kristus seperti apa? Pikiran yang tidak suka menghakimi, tidak suka menjudge orang lain. Ya, pikiran yang suka mengampuni, sikap yang suka mengampuni, hati yang mengasihi, dan masih banyak hal yang lain. Itu ada sebuah tanggung jawab dalam hidup kita menunjukkan itu. Sehingga orang melihat, orang menikmati sikap Kristus, karakter Kristus dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, ini adalah tugas kewajiban kita sebagai bangsa pilihan. Tapi jangan lupakan saudara, nah ini enaknya, ada haknya. Ya, ada sebuah keuntungan yang kita dapatkan. Apa itu? Yuk kita lihat perlahan-lahan. Lukas 18 ayat yang ke-7. Coba kita lihat. Lukas 18 ayat yang ke-7, saudara dikasih Tuhan. Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-7, mari kita akan baca sama-sama, saudara dikasih Tuhan. Lukas pasal yang ke-18 ayat ke-7, terima kasih Mbak Ola sudah ditampilkan. Kita baca sama-sama 2, 3. Tidakkah Allah akan mendengarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong? Amin saudara. Tuhan menolong orang-orang pilihannya. Nah, pujian tadi dikatakan, ya kan? Tuhan selalu menolongku, ya kan? Selalu menjagaku. Loh, pujian ini diberikan, pujian ini dituliskan oleh orang percaya, yang saya percaya digerakkan oleh Roh Kudus, mengingatkan orang-orang pilihan Allah, orang-orang percaya, kita mendapatkan sebuah hak keistimewaan. Ada pertolongan Allah dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Jadi saudara dikasih Tuhan, kalau saudara saat ini membutuhkan pertolongan Allah, percaya deh, walaupun kita mungkin gak minta sama Tuhan, Tuhan tahu kok kita butuh pertolongan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita seorang diri. Ayat-ayat sangat jelas dalam Alkitab, janji-janjinya katakan, walaupun kita berjalan dalam lembah kekelaman, Daud katakan, aku tidak takut bahaya. Karena apa? Bukan Daud hebat, karena Daud kuat. Daud katakan, karena gadamu dan tongkatmu, itulah yang menyertai aku. Itu yang memberikan ketenangan. Wih, luar biasa saudara. Identitas kita saudara, bangsa pilihan, mendapatkan pertolongan Allah. Bukan sekedar pertolongan Allah. Coba kita baca Roma 8 ayat 33. Kita lihat saudara. Roma 8 ayat 33. Terima kasih Mbak Ola.
Kita baca sama-sama kembali Roma 8 ayat 33. Yuk saudara, semua kita baca sama-sama 2, 3. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Oh, luar biasa. Selain Tuhan menolong saudara, orang-orang pilihan Allah juga mendapatkan keistimewaan apa saudara? Tuhan membela, ada pembelaan Allah. Kalau dalam pengadilan saudara, itu kan ada namanya tim pengacara yang tugasnya membela orang yang dalam kursi terdakwa. Ya. Dia didakwa itu kan belum tentu dia salah, bisa jadi banyak hal. Ya. Nah dalam hal ini saudara, siapa yang mendakwa kita? Iblis. Iblis itu suka menunjukkan kejelekan kita. Nah, perhatikan. Dalam Wahyu dikatakan dia siang malang mendakwa orang-orang percaya. Woi. Iblis tunjukkan ini loh, ini. Lihat ini loh. Umatmu namanya Budi, perhatikan lihat, ini loh kesalahannya. Tanggal sekian-sekian dia curi mangga. Tanggal sekian-sekian, ya ini loh, dia curi uang. Dalam tanggal sekian-sekian dia kata-kata kotor. Itu iblis. Tapi Allah karena kasihnya yang luar biasa, ini umat pilihan, dia lindungi. Bukan berarti Allah itu tidak melihat atau dia membiarkan kesalahan kita, tidak. Tapi dia menunjukkan benar dia salah. Tapi aku telah mati di atas kayu salib untuk mengampuni kesalahan orang ini. Dia ini anakku. Dia ini adalah umat pilihanku. Dia ini adalah mempelai wanitaku. Jangan kau ganggu dia. Sehingga saudara dikasih Tuhan, keselamatan kita itu mendapatkan jaminan di dalam Allah. Ada jaminan ya dan amin. Tadi katakan siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Loh, siapakah yang akan menghukum mereka? Jadi satu jaminan dalam kehidupan saya dan saudara sebagai bangsa pilihan Allah. Ada pembelaan Allah dalam kehidupan kita. Dan bukan hanya sekedar itu saja. Ya bagian terakhir saudara bisa baca nanti Titus 1 ayat 1. Ada pemeliharaan iman. Saudara, apalagi tengah-tengah kondisi seperti saat ini. Banyak orang yang imannya mulai goyah. Kalau Tuhan itu ada, kenapa kok Tuhan kirim ada namanya COVID ini? Sudah 2 tahun belum selesai-selesai. Sampai berapa lama? Berapa banyak orang kadang-kadang berontak. Meragukan penyangkalan diri atas kondisi keadaan yang ada. Tapi percayalah saudara, saya percaya kalau kita masih bisa beribadah saat ini, kita masih bisa percaya kepada Tuhan. Karena bukan saya dan saudara hebat, tapi karena Allah yang memelihara iman kita. Allah tidak membiarkan iman kita gugur. Kalau kita memang benar-benar pilihan Allah, Tuhan pasti pelihara iman kita sampai akhir. Amin. Tuhan tidak pernah biarkan kita hilang. Kenapa? Perumpamaan katakan anak yang terhilang saudara. Tuhan terima kok kembali. Selagi dia masih hidup ada kesempatan untuk kembali. Domba yang hilang dari 100 domba 1 hilang. Tuhan cari loh saudara. Dan hal yang sama juga berlaku dalam hidup saya dan saudara. Tuhan mau selamatkan kita semua. Karena saya dan saudara adalah bangsa pilihan Allah. Orang-orang pilihan Allah. He chosen us, He chosen me, He chosen you. Semua kita dipilih oleh Allah. Dan sebagai pilihan Allah, ayo kita miliki tanggung jawab sebagai bangsa pilihan Allah. Nah, yang kedua, identitas yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita apa? Bukan sekedar bangsa pilihan. Tadi dikatakan apa saudara? Kita adalah, katakan sama-sama 2, 3, imamat rajani. Jadi bukan sekedar imam saja, tetapi dikatakan imamat yang rajani. Ada beberapa penafsiran tentang hal ini, tapi saya percaya seperti ini saudara.
Kita disebut imamat yang rajani karena kita adalah orang-orang yang melayani raja dan segala raja. Jadi bukan sekedar imam saja, tetapi kita ini adalah imamat rajani. Nah, hal yang menarik saudara, imam ini saudara sebenarnya adalah orang-orang Israel pada mulanya. Dan tidak semua orang Israel memiliki sebuah hak untuk menjadi imam. Nah, saudara bisa baca nanti saudara dalam Keluaran, dalam imamat, ya, ulangan, saudara akan temukan, ya, hanya satu suku Israel yang mendapatkan kesempatan untuk menjadi imam, yaitu adalah suku Lewi. Dan suku Lewi ini pun tidak semua orang-orang Lewi yang bisa menjadi imam. Di dalam kitab Keluaran dicatat hanya keturunan dari Harun dan anak-anaknya yang berhak menjadi imam. Tapi puji syukur kepada Tuhan, pada saat kali ini saudara, saya dan saudara boleh dilayakkan Tuhan jadi imamat yang rajani. Diberikan sebuah identitas baru. Apa sih pentingnya imamat ini saudara, imam ini? Nah, kita lihat saudara, tugas imam itu sangat penting dalam kehidupan orang Israel. Ya, saudara bisa baca, ada beberapa tugas di sini saudara. Yang pertama, ada imam ini memiliki tugas mempersembahkan korban. Jadi, kalau ada orang Israel yang mau mempersembahkan korban harus lewat imam. Tidak bisa lewat nabi atau mungkin lewat tokoh agama lainnya. Saat itu sudah diatur, Allah sudah memberikan sebuah ketentuan, imam inilah yang bertugas memberikan atau mempersembahkan korban. Ada korban penghapus dosa, ada korban petang, ada korban pagi, ada korban ucapan syukur dan lain sebagainya. Dan selain itu saudara, imam ini juga memiliki sebuah tugas, dia mengajarkan hukum-hukum tentang Taurat Tuhan, juga tentang pengajaran-pengajaran Tuhan. Ya, juga dikatakan memberikan semangat kepada pasukan yang berperang dan lain sebagainya. Dan yang paling utama, imam ini adalah perantara umat dengan Allah. Jadi saudara, ketika umat itu mau berdoa atau menyampaikan sesuatu kepada Allah, mereka tidak bisa langsung pada saat itu. Tapi mereka lewat imam. Jadi namanya mungkin imam. Imam, aku minta sama Tuhan seperti ini. Aku minta supaya kebunku diberkati. Dia sampaikan pada imam, dia berikan persembahan. Ini persembahan saya. Langsung imam itu persembahkan kepada Tuhan lewat persembahan dalam mezbah korban bakaran atau persembahan-persembahan yang lain, dan dinaikkan kepada Allah. Ya Tuhan, ya Allah, Bapak ini minta supaya ladangnya diberkati, kebunnya diberkati. Tolong Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Baru Tuhan turun tangan. Jadi imam ini memiliki sebuah peranan penting. Imam ini memiliki sebuah fungsi yang penting dalam kehidupan umat pada waktu itu. Tanpa kehadiran imam, doa-doa mereka tidak mungkin tersampaikan kepada Allah. Tapi yang luar biasa, coba kita baca Wahyu 1 ayat 6. Wahyu 1 ayat yang ke-6 saudara. Kita akan baca sama-sama saudara. Terima kasih Mbak Ola. 2, 3. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya, tetapi bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jadi dalam perjanjian baru atau dalam PB, dengan darah Yesus saudara, yang mati di atas kayu salib, tabir itu telah robek, dan kita tidak perlu lagi lewat imam. Jadi kalau berdoa kita tidak perlu titip, kita doa sendiri bisa.
mau sampaikan kepada Tuhan Allah bisa. Luar biasa, saudara. Bahkan kitab Roma katakan 8, kita juga diberikan Roh Kudus yang membantu menolong kita menyampaikan doa-doa keluhan kita yang tidak terucapkan. Saking beratnya beban pergumulan kita hanya bisa nangis, meneteskan air mata ketika berdoa, sampai mau orang Jawa bilang keweton omong tuh tidak bisa, saking abote masalahnya. Tapi roh yang ada dalam hidup kita menyampaikan itu kepada Allah. Wow, luar biasa. Jadi sebuah keistimewaan lagi yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya dan saudara sebagai imamat rajani. Kita boleh menjadi imam-imam yang menyampaikan unek-unek kita sendiri kepada Tuhan tanpa perantara. Tapi jangan lupakan, sebagai imam, kita juga perlu mempersembahkan korban. Wow, apa saya perlu bawa sapi, atau saya bawa kerbau, atau bawa merpati, atau domba? Enggak. Tuhan bahkan minta sekarang cukup persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Hidup saya dan saudara beda dengan dunia. Ada sebuah perbedaan dari cara pikir, dari sikap kita, perkataan kita. Oke, dunia kalau mungkin disakiti sekali, 2 kali, 3 kali, oke diampuni. Yang keempat kalinya awas, ganti tak balas, lebih kejam. Tapi Tuhan katakan apa? Kasihi, ampuni, saudara? Musuhmu, orang yang menyakiti dirimu. Tidak gampang. Ketika dunia diberikan kebebasan, saudara, mau beristri 3, 4 terserah. Tapi Tuhan katakan 1 pria, 1 wanita, monogami. Kalau dia mungkin kata-katanya sepanjang jalan mungkin miso-miso, saudara, keluar gajah, kerbau, sapi, semuanya. Kita tidak jaga ucapan kita. Jadi ada sebuah perbedaan yang Tuhan memang tanam dalam kehidupan kita. Kalau dunia biasa kerjakan dengan segala cara untuk mendapatkan keuntungan. Kalau kerja bisa nipu orang. Tapi kita diajarkan Tuhan, ayo jujur. Ada sebuah perbedaan yang mendasar yang Tuhan tunjukkan dalam kehidupan kita. Tapi ini harus kita lakukan karena kita adalah imamat yang rajani. Tuhan memberikan identitas baru dalam kehidupan kita. Sebagai imamat yang rajani, Tuhan mau juga kita mempersembahkan hidup yang kudus, berkenan kepada Allah. Kita baca sebagai ayat terakhir, Roma 12 ayat kedua, ya, ayat yang sangat luar biasa ini, saudara. Kita akan baca sama-sama, saudara. Yuk, Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Yuk kita akan baca sama-sama. Kita akan baca ayat 1 dan ayat 2 saja, biar lengkap. Roma 12 ayat 1 dan ayat kedua. Kita akan baca sama-sama, saudara dikasih Tuhan. 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang percaya katakan, amin. Wih, luar biasa, saudara. Tuhan berikan dalam kehidupan kita sebuah tugas. Ada sebuah hak, identitas. Dikatakan kita pilihan Allah. Kita juga imamat yang rajani. Tapi jangan lupakan, ada sebuah atribut juga ada sebuah tugas yang juga mengikuti kita. Kita memberitakan perbuatannya yang besar. Kita menjadi berkat untuk orang-orang sekitar kita. Kita berbau harum, menyenangkan hati Allah, memberkati sesama kita. Biarlah ini boleh kita lakukan dan kita pegang identitas ini dalam kehidupan kita. Dan kita akan lanjutkan untuk minggu depan.
Kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur jikalau saat pagi hari ini firman-Mu yang singkat ini boleh memberkati dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan memberikan sebuah identitas baru dalam hidup kami. Kami